Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7F21C akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu klasifikasi varietas padi unggul menggunakan algoritma Canary-Snake-Bor. Dengan saya di sini Muhammad Bulan Fatur Rahman. Dengan saya Daniel Anju Saputra Simbolon. Dengan saya Tisal Apita. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Tisal Apita. Di sini ada latar belakang. Pertumbuhan populasi dan peningkatan taraf hidup mendorong kebutuhan akan produksi beras yang terus meningkat di Indonesia. Fokus utama negara ini adalah meningkatnya produksi padi dengan perhatian khusus pada varietas unggul, varietas terbaru diumumkan pada 2017. Mendukung target Swasembada beras, pemilihan varietas padi ini penting bagi petani untuk mempertahankan stabilitas produksi merupakan pengelompokan berdasarkan karakteristik uniknya. Nah, di sini ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu petani dalam memilih varietas padi dengan menggunakan metode Canary-Snake-Bor, memanfaatkan 4 parameter seperti umur tanaman, anak produktif, terus potensi hasil dan bobot 1000 butir untuk mengelompokkan dan mengklarifikasikan jenis padi yang sesuai. Di sini ada dasar teori. Di sini ada Canary-Snake-Bor. Algoritma Canary-Snake-Bor klarifikasi objek berdasarkan keamanan atribut dengan data pembelajaran terdekat. Metode ini dalam matching learning mempertimbangkan kemiripan atribut untuk klarifikasi dalam ruang fitur yang telah ditentukan. Nah, dan di sini ada klarifikasinya. Klarifikasinya adalah proses pengelompokan objek berdasarkan atribut yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam data mining, pendekatan ini fokus pada analisis atribut yang sudah teridentifikasi pada dataset, memungkinkan identifikasi pola berdasarkan karakteristik yang sudah dikenal sebelumnya. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Yang pertama adalah pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data berasal dari kumpulan varietas padi oleh Anggi Sahru Romdon, Eli Kurniati, Samsul Bahri, dan Joko Pramono. Terdiri dari 244 data. Data dibagi menjadi 80% training, 190 data, dan 20% untuk testing, 49 data untuk pengujian. Lalu selanjutnya yaitu variabel dan parameter. Pada penelitian terdapat 4 parameter untuk klasifikasian, yaitu umur tanaman, anakan produktif, bobot 1000 butir, potensi hasil, dan jenis padi sebagai kelas target. Lalu selanjutnya pre-processing. Penelitian ini memanfaatkan label encoder untuk persiapan data machine learning. Label encoder mengubah label kategori menjadi nilai numerik. Selanjutnya yaitu ada pengujian dan evaluasi. Pada pengujian ini dilakukan variasi nilai K dari 2 hingga 10 pada model Canary-Snake-Bor, lalu menggunakan grafik skor dan confusion matrix sebagai evaluasi model. Next. Lalu pada hasil, dalam pengujian yang dilakukan pada rentang nilai K dari 2 sampai 10, terungkap bahwa hasil terbaik diperoleh saat nilai K adalah 3. Pada nilai K ini menunjukkan performa yang optimal dalam hal akurasi mendapatkan 0,6938, precision mendapatkan 0,7010, lalu recall mendapatkan 0,6938, dan F1 score mendapatkan 0,6951. Dan kita bisa lihat di sini bagian model evaluasi matrixnya dan training and testing accuracy for different K values. Next. Lalu di sini adalah hasil confusion matrixnya. Pada gambar di samping, pada kelas 0 yaitu padi gogo, dapat mengklasifikasikan 3 sampel dengan benar.
tetapi salah mengklasifikasikan 2 sampel sebagai kelas 1 padi hibrida, dan salah mengklasifikasikan 3 sampel kelas sebagai kelas 3, yaitu padi sawah. Untuk kelas 1 padi hibrida dapat mengklasifikasikan 1 sampel dengan benar, tetapi salah mengklasifikasikan 3 sampel sebagai kelas 3, yaitu padi sawah. Pada kelas 2 yaitu padi rawa dapat mengklasifikasikan 1 sampel dengan benar, tetapi salah mengklasifikasikan 2 sampel sebagai kelas 2, yaitu padi sawah. Terakhir pada kelas 3, yaitu padi sawah, model dapat mengklasifikasikan 28 sampel dengan benar, namun salah mengklasifikasikan 1 sampel sebagai kelas 0, padi gogo, 1 sampel sebagai kelas 1, yaitu padi hibrida, dan 3 sampel sebagai kelas 2, yaitu padi rawa. Dari matriks ini dapat disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan model untuk memprediksi kelas 3 dengan lebih baik daripada kelas lainnya. Simpulan. Hasil pengujian dalam rentang nilai K2 hingga 10 menunjukkan bahwa kinerja terbaik tercapai saat nilai K adalah 3. Pada kelas 0, yaitu padi gogo, dapat mengklasifikasikan 3 sampel dengan benar, tetapi salah mengklasifikasikan 2 sampel sebagai kelas 1, yaitu padi hibrida, dan salah mengklasifikasikan 3 kelas sebagai kelas 3, yaitu padi sawah. Untuk kelas 1, padi hibrida, dapat mengklasifikasikan 1 sampel dengan benar, tetapi salah mengklasifikasikan 3 sampel sebagai kelas 3, yaitu padi sawah. Lalu pada kelas 2, yaitu padi rawa, dapat mengklasifikasikan 1 sampel dengan benar, tetapi salah mengklasifikasikan 2 sampel sebagai kelas 3, yaitu padi sawah. Terakhir, pada kelas 3, model dapat mengklasifikasikan 28 sampel dengan benar, namun salah mengklasifikasikan 1 sampel sebagai kelas 0, yaitu padi gogo, 1 sampel sebagai kelas 1, yaitu padi hibrida, dan 3 sampel sebagai kelas 2, yaitu padi rawa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.